Saudara-saudara yang mulia dan terhormat yang saya kasihi dan cintai, beberapa hari yang lalu saya diminta untuk menanggapi peristiwa mutilasi 4 warga sipil yang dilakukan oleh anggota TNI di Mimika 22 Agustus dan juga penyiksaan 3 warga sipil juga dilakukan oleh TNI pada 30 Agustus di Mapi. Saya melihat bahwa kejahatan atau kekerasan negara yang terjadi seperti ini kita harus lihat secara utuh, tidak bisa lihat secara parsial, karena kekerasan negara yang baru saja terjadi pada tanggal 22 dan 30 Agustus itu bagian integral yang tak terpisahkan dari rencana negara. Karena dari waktu ke waktu, sejak tanggal 19 Desember 1961, sejak Insinyur Soekarno mengeluarkan maklumat Trikora, itu sesungguhnya itu genderang perang, amanat perang. Sejak itu, ABRI waktu itu mengendalikan Papua dengan moncong senjata. Dan itu mendapat legitimasi juga sejak 1 Mei 1963 dan dalam pelaksanaan PPRA 1969. Di sini legitimasi kekerasan negara, kejahatan negara yang terjadi. Dan ini kita sudah menyaksikan selama 61 tahun itu kekerasan dan kejahatan negara itu berjalan telanjang. Penduduk orang asli Papua direndahkan martabat kemanusiaan mereka dengan berbagai stigma, berbagai label atau mitos yang diproduksi oleh negara itu sendiri. Seperti GPK dulu, Gerakan Pengacau Keamanan, GPL, Gerakan Pengacau Liar, lalu meningkat lagi OPM. Dari OPM orang studi kita makar, pembuat makar melawan negara, lalu separatis, dan dari situ juga meningkat lagi KKB, dan sekarang Mahfud MD melabelkan kami orang asli Papua itu teroris. Ini legitimasi dan legitimasi yang dilakukan oleh negara sendiri, dan itu topeng atau tameng untuk menyembunyikan kekerasan negara, akar konflik. Jadi akar konflik Papua itu bukan separatisme. Separatisme itu lahir karena ketidakadilan, lahir bayi yang lahir karena kekerasan kejahatan negara yang terjadi secara sistematis, terstruktur, terprogram, masif dan meluas dan kolektif. Ini sudah berlangsung lama. Di Papua ini sepertinya terjadi seperti lahan pembantaian yang terjadi karena misi pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah orang asli Papua itu misi politik dan ekonomi. Penguasa ini sangat terganggu dengan keberadaan orang seperti kami ini yang keriting ini dan kulit hitam seperti ini. Mereka sangat terganggu. Mereka melihat seperti kami ini penghalang. Tujuan mereka merampok, mencuri dan menjarah sumber kekayaan alam kami di Papua. Nah, kita lihat bagaimana berusaha untuk menghilangkan kita. Coba kita simak saja pernyataan dari Hendro Priyono. Hendro Priyono mengusulkan dan mengatakan bahwa pindahkan saja 2 juta orang itu ke Manado sana. Di Mindanao orang Manado pindahkan ke Papua supaya mereka hilang. Ini kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Ini pemikiran yang sangat primitif dan sangat tidak manusiawi. Lalu kita lihat pernyataan dari Luhut Panjaitan setelah dia kunjungi ke Papua waktu itu Menko Polhukam. Dia katakan, kamu orang asli Papua pindah saja di Melanesia sana, pergi saja di Melanesia sana. Ini orang datang di tanah kami, di tanah leluhur kami, di hadapan kami, di depan kami. Orang pendatang ini dia bicara. Ini orang yang tidak tahu diri seperti ini. Orang barangkali sudah hati nurani sudah hilang. Ini. Lalu kita lihat juga seperti Pak Mahfud MD melabelkan kami teroris. Luar biasa, kejahatan yang luar biasa. Hal begini yang terjadi. Lalu Ibu Megawati, kita lihat Ibu Megawati dia kata kepada John Wempi Wetipo ini yang Wakil Menteri Dalam Negeri ini, dia bilang kopi susu. Lalu kita lihat Tito Karnavian, dia memaksakan evaluasi OSUS tanpa melibatkan orang Papua. Dia merancang pemekaran DOP, daerah operasi pemekaran ini tanpa melibatkan orang asli Papua. Ini kejahatan kekerasan negara yang kita lihat secara sistematis, terstruktur, terprogram, meluas, masif dan kolektif. Ini yang terjadi. Jadi kita lihat ini kejahatan negara yang seperti peristiwa mutilasi 4 orang yang dilakukan TNI dan juga penyiksaan yang terjadi di Mapi bulan Agustus ini. Itu kejahatan negara, pelanggaran HAM, kekejian, dan itu tindakan barbar yang patut dikutuk. Itu tindakan-tindakan primitif yang tidak sesuai dengan era perkembangan hari ini. Jadi sekarang kita harus mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan seluruh persoalan pelanggaran HAM ini. Dan itu tidak bisa disembunyikan dari kunjungan Presiden 15 kali ke Papua tanpa efek, tanpa pengaruh apapun. Ya seperti Gus Dur 1 kali kunjungi tapi ada dampak. Presiden yang punya wibawa, punya otoritas. Ini. Jadi sekarang bagaimana pemerintah Republik Indonesia
menyelesaikan 4 akar persoalan Papua yang sudah dirumuskan, yang sudah dipetakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI yang sekarang BRIN. Pertama itu persoalan status politik atau penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia dengan moncong senjata yang sampai hari ini penduduk orang asli Papua menggugat dan mempersoalkannya. Yang kedua adalah masalah pelanggaran berat HAM yang terjadi selama ini. Itu belum satu kasus pun diselesaikan oleh negara ini. Yang ketiga, marginalisasi peminggiran penduduk asli Papua. Yang keempat, kegagalan pembangunan. Pemerintah sekarang hanya fokus kepada pembangunan, tapi 3 hal ini belum satu pun disentuh. Itu substansinya, akar konflik persoalan Papua. Akar konflik persoalan Papua antara penguasa Indonesia dan bangsa Papua ini, itu bukan separatisme, itu bukan makar, itu bukan OPM, KB atau teroris. Akar persoalan Papua yang sudah menjadi yang seperti yang sering saya katakan, sudah menjadi luka membusuk dan bernanah, duri, kerikil. Jadi dalam tubuh bangsa Indonesia ini harus diselesaikan, yaitu rasisme, fasisme, kolonialisme, imperialisme, militerisme, kapitalisme yang menyebabkan kejahatan negara, pelanggaran HAM dan genosida penduduk asli Papua. Ini harus diselesaikan. Untuk itu, pemerintah Indonesia mau dan tidak mau mengundang Komisioner Hak Asasi Manusia PBB berkunjung ke Papua sesuai dengan desakan negara-negara anggota PBB, yaitu 80 negara dan termasuk juga Uni Eropa sudah menekan Indonesia atau mendorong Indonesia membuka akses Komisioners HAM PBB berkunjung ke Papua. Yang kedua itu Presiden Insinyur Jokowi sudah berjanji mau membuka akses wartawan asing untuk berkunjung ke Papua. Juga kunjungan diplomat asing ke Papua. Dan yang terakhir itu negara pemerintah Indonesia duduk berunding secara damai setara antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah sementara UMWP untuk menyelesaikan persoalan Papua secara bermartabat. Pemerintah sementara Papua Barat yang sementara dipimpin oleh Tuan Beni Wenda itu menurut Pak Mahfud itu ilusi ya, tapi ini fakta Pak, ini fakta, ini dinamika progres yang luar biasa yang terjadi, perjuangan penduduk orang asli Papua untuk penentuan nasib sendiri di atas tanah leluhur mereka, dulunya di hutan-hutan, dulunya dengan cara demo-demo, tapi sekarang adalah mekanisme yang resmi. Ada sekarang Indonesia ada di MSC Associate Member, tapi juga UMWP Papua sebagai observer, dan sekarang ada di forum-forum Pacific Island Forum, ACP, Forum Uni Eropa, dan mana-mana ada. Silakan Indonesia berbicara dengan UMWP. Sudah ada, wadah sudah ada. Selama ini Indonesia mengatakan banyak kelompok mana kita harus berbicara, dan rakyat dan bangsa Papua dengan inovasi dan kreativitas yang pelan tapi pasti mereka meyakinkan komunitas internasional bahwa di Papua ada masalah pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh negara. Lalu Pak Insinyur atau Profesor Mahfud MD selalu katakan referendum itu tidak dijamin oleh undang-undang, tidak ada konstitusi yang menjamin itu. Saya mau sampaikan Pak, konstitusi negara Republik Indonesia menjamin referendum. Mukadimah pembukaan undang-undang 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Itu konstitusinya, ada ruang yang sangat besar. Kalau begitu Pak Mahfud MD silakan usulkan ke DPR RI untuk mengamandemen ini. Kalau sepanjang itu belum amandemen pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, maka rakyat dan bangsa Papua Barat telah punya hak untuk merdeka karena konstitusi negara Republik Indonesia sudah menjamin. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah Republik Indonesia berbicara dan duduk berdialog di mediasi oleh pihak ketiga dengan pemerintah sementara UMWP yang dipimpin oleh Beni Wenda. Itu fakta Pak, itu realitas. Kita tidak bisa melarikan diri itu, tidak bisa menyangkal itu fakta. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih.